sandungan bagi orang lain. Orang melihat dia itu rajin beragama, tapi sikapnya kok begitu. Kok kayaknya lebih baik tidak beragama, lebih baik tidak taat. Menjadi batu sandungan. Itu dikecam oleh Yesus. Orang yang hanya taat buta pada agama, orang-orang Farisi. Aturan hari Sabat harus dimulai hari Sabtu, tidak boleh bekerja. Mereka lakukan. Ada orang meninggal, berserahlah. Yang penting kamu harus taat. Taat yang buta, tidak melihat situasi dan kondisi. Itu dikecam oleh Yesus. Dia berkata kepada para muridnya, jangan kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu disampaikan Yesus kalau kita membaca kitab suci secara utuh sebelum perikop Injil yang kita dengar hari ini. Yesus mengatakan, jangan menjadi batu sandungan. Kalau kamu menjadi batu sandungan, lebih baik ambil batu kilangan, diikat pada dirimu, terjun ke sungai. Nah, maka di awal pembukaan Injil jelas sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat. Nasihatnya itu tadi, jangan menjadikan agama sebagai suatu kesombongan. Lalu para murid takut. Woi, jangan-jangan nanti kami ini jatuh dalam dosa seperti itu. Maka para murid berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lalu Yesus menangkap, oh kalau begitu, para murid ini ingin menjadikan iman sebagai jimat. Jimat itu artinya sebagai suatu kesaktian. Nah, itu menimbulkan kesombongan juga. Oh, aku ini orang paling beriman loh, imanku sudah kuat, maka apapun situasinya aku tidak gentar. Kesombongan rohani bisa timbul karena menjadikan iman sebagai jimat. Maka Yesus menasehati. Konteks guru dan murid pada masa itu tidak langsung menjawab, tetapi menjelaskan. Murid-muridku yang terkasih, iman itu bukan jimat. Iman itu bukan semata-mata pegangan. Memang iman harus menjadi pegangan yang kokoh bagi kita. Tapi jangan dijadikan suatu kesombongan seperti kita memiliki jimat. Kalau iman itu dijadikan jimat, kamu memiliki sebesar biji sesawi saja kamu pindahkan gunung, bisa dengan iman. Tapi iman tidak untuk itu. Nah, lalu para murid kan memikir, lalu kalau begitu iman menurut Yesus ini seperti apa? Lalu Yesus menjelaskan tentang hamba dan Tuhan. Itulah iman, soal ketaatan. Dan itu jelas ditampakkan oleh Yesus dalam keseluruhan Injil Lukas, terutama di satu peristiwa di Taman Getsemani. Bapa, kalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu terjadilah. Itu iman yang diinginkan oleh Yesus. Menyadari bahwa kita ini lemah, kita tidak berdaya, kita banyak kekurangan-kekurangan. Seperti seorang hamba, kita harus menghormati Tuhan yang lebih kuat, yaitu Yesus. Tidak ada yang bisa kita banggakan, bisa kita sombongkan dari diri seorang hamba. Karena kita punya Tuhan, yaitu Allah. Maka tugas kita hanyalah taat kepada Allah. Di tengah situasi hidup, di tengah pergulatan-pergulatan hidup yang menggoyahkan iman kita, di tengah godaan kesombongan, iri hati, dengki, juga penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang kita hadapi, iman adalah pegangan dalam hal ketaatan. Taat kepada kehendak Allah. Hari ini kita juga memasuki bulan Rosario. Sudah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu. Bulan Rosario, bukan bulan Maria. Ada meleset menyebut kita memasuki bulan Maria. Bulan Maria bulan Mei, ada sejarahnya. Oktober bulan Rosario, ada sejarahnya. Nanti tanggal 7 Oktober
wajib Santa Lawan Maria Ratu Rosario. Kita memasuki bulan Rosario, kita meneladani ketaatan iman Santa Lawan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu iman Maria. Kita tahu Maria menerima kabar sukacita, namanya kabar sukacita, tapi hidup Maria sendiri kalau dalam kacamata orang biasa susah. Bayangkan kalau kamu hamil di luar nikah, bagaimana bicara dengan keluarga, bagaimana bicara dengan tunangan, bagaimana bicara dengan orang tua, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat umum. Aku ini hamil dari Roh Kudus, heboh orang. Dan hukumannya jelas. Kamu hamil di luar nikah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi Maria di tengah pergulatan hidup seperti itu, tantangan-tantangan itu, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah iman yang diinginkan Yesus. Tuhan, tambahkanlah iman kami agar kami bisa seperti Santa Lawan Maria. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, maka di tengah pergulatan-pergulatan hidup, di tengah perjuangan-perjuangan hidup, mohonkanlah iman kepada Tuhan, iman yang menguatkan, iman yang menjadikan kita taat akan Allah, berserah diri seperti Santa Lawan Maria. Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan tidak menjadikan iman sebagai suatu kesombongan rohani, harus ditunjukkan kepada orang bahwa sayalah yang paling taat, sayalah yang paling rajin berdoa, sayalah yang paling suci. Itu kita bukan menyembah Allah, tapi menyembah egoisme kita sendiri. Iman yang diinginkan adalah iman yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari sekali lagi, Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu, kuatkanlah aku dan terjadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki. Maka itu sama seperti kita mengatakan, Tuhan, aku ini adalah hamba yang tidak berguna, aku hanya bisa melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Berkat